Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Bapak bisa ada kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai protokol kesehatan COVID-19 dengan adaptasi baru atau kita sebut dengan kadang-kadang new normal ya. Anak-anakku sekalian, calon siswi SMK Karisma Nusantara peserta MPLS tahun 2020-2021, bahwa WHO menyatakan bahwa wabah virus corona yang dikenal dengan COVID-19 sebagai pandemi global. Sejak saat itu, seluruh pemerintah di dunia itu mengambil tindakan cepat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Nah, pertanyaan, apakah itu pandemi? Ya, anak-anakku sekalian, pandemi adalah suatu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasanya itu mengenai penyakit tertentu yang frekuensinya meningkat terus meningkat dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8 dan seterusnya, sehingga seolah-olah itu menyebar yang sangat cepat dan meliputi wilayah batas-batas negara. Itu disebut dengan pandemi. Sehingga pandemi ini, sejak kejadian luar biasa ini, frekuensinya meningkat sangat cepat dan melintasi batas-batas wilayah negara. Kita tahu bahwa melalui media massa berawal dari negara Cina ya, tepatnya di kota Wuhan, yang akhirnya merambah ke daratan, ke dunia, ke seluruh dunia, negara Amerika, Eropa, Asia, dan akhirnya ke Indonesia. Bahkan kasus penyakit ini sangat mengkhawatirkan, yaitu termasuk yang tinggi penyebarannya. Pemerintah Indonesia dengan tanggap mengupayakan pencegahan dan menekan sekecil mungkin peningkatan penularan, yaitu dengan mengorganisasikan sumber daya manusia ya, terutama di kepemerintahan, dengan membentuk gugus penanggulangan COVID-19 baik tingkat nasional atau tingkat pusat sampai ke daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti dinas-dinas lain dan sampai ke lembaga pendidikan, sehingga pada akhirnya sampai juga ke setiap sekolah ya, termasuk di sekolah SMK Karisma Nusantara ya. Diharapkan agar dapat membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan atau COVID-19, karena penularan COVID ini sekarang bulan dari bukan dari luar datangnya ya. Kalau dulu asumsinya itu penularannya itu dari orang yang keluar masuk wilayah negara ya, migran, orang-orang migran dari luar ke dalam negeri, dari dari kita, dari dalam negeri keluar ya, itu berawal seperti itu. Jadi awal dari kita ke kita itu berarti semua punya risiko yang sama ya, punya risiko yang sama. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi kalian ya sebagai calon pemimpin generasi muda yang tentunya harapan bangsa, terhadap kemajuan bangsa, kita harus konsen ya, wajib ikut serta berperan aktif dalam mengupayakan pencegahan COVID-19. Bagaimana caranya upaya pencegahannya? Yaitu kita sebagai orang awam, kita ikuti saja para pakar kesehatan.
ya, para pakar kesehatan terutama ahli epidemiologi, ya, ahli penyakit menular, bagian dari ilmu kesehatan masyarakat itu, ya, sehingga para pakar pun merumuskan bagaimana sih cara-cara upaya pencegahan COVID ini yang efektif, efisien, dan mungkin bisa dilaksanakan oleh setiap orang asal ada niat dan kemauan. Insya Allah nanti juga kalau itu semuanya bisa bekerja sama, ya, bisa mencegah upaya kesehatan bersama-sama, mungkin virus itu juga akan dengan sendirinya akan menghilang. Kasus-kasus akan semakin mengkerucut atau lebih kecil dari waktu ke waktu, asal kita betul-betul bersama-sama. Tapi kalau tidak ada kebersamaan, ya nanti akan tidak, kapan waktu berakhirnya kita tidak tahu. Nah, para pakar kesehatan tadi merumuskan beberapa upaya pencegahannya, ya, diantaranya yang ini sudah menjadi hal yang umum dan diketahui banyak orang, ya, yaitu mengenai social distancing dan physical distancing. Apa itu social distancing dan physical distancing? Yaitu mencegah terjadinya kerumunan, ya, menjaga jarak. Kenapa harus dijaga jaraknya? Karena setiap penyakit menular itu bisa menularkan banyak dengan berbagai banyak cara, melalui udara, melalui sentuhan, melalui alat-alat yang kita pergunakan yang kita tidak sadari. Makanya kita harus jaga, ya, hindari social distancing atau berkerumun. Dan kalau mau berkerumun terpaksa harus berkumpul, ya, itu harus jaraknya juga dibatasi minimal 1 meter, bahkan lebih jauh lebih baik, ya, 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena penularan COVID-19 ini itu menurut ahli itu menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar dari alat pernafasan kita, dari hidung maupun mulut, ya. Makanya ada pemeriksaan swab itu diambil sampelnya di sekitar tenggorokan, ya, itu karena virus akan terutama hinggap akan di sana, ya, baru turun ke paru-paru yang menyebabkan gejala-gejala sesak napas dan lain sebagainya. Nah, itu ya, yang pertama social distancing dan physical distancing. Yang kedua, kemanapun kita pergi, terutama ke tempat-tempat umum, harus menggunakan APD, alat pelindung diri, karena tempat-tempat umum itu ya sangat riskan, sangat berisiko menularkan sebagai transmisi penularan terhadap COVID ini, sehingga kita upayakan menggunakan APD, alat pelindung diri. Di antaranya yaitu ini sarung tangan dan masker. Ini sarung tangan sebaiknya seperti ini. Ini sarung tangan yang biasa dipergunakan oleh tenaga medis, ya, dalam menangani kasus-kasus penyakit apapun, bukan hanya COVID saja. Biasanya menggunakan seperti ini sarung tangan, ya, atau handsphone kita sebut dengan berbagai ukuran. Ini ya, sarung tangan ini bisa dipakai. Kalaupun tidak ada dan terasa mahal, bisa menggunakan sarung tangan yang dari plastik, ya, yang biasa dipakai untuk membuat kue itu, ya, supaya terlihat lebih steril. Biasanya menggunakan sarung tangan plastik ini, ya, seperti ini. Yang kedua, menggunakan masker. Nah, ini ada berbagai jenis masker, yaitu pelindung mulut, ya. Pertama ini masker yang dipakai, masker tenaga medis yang dipakai langsung untuk menangani pasien yang terindikasi COVID-19. Menggunakan ini yang disebut dengan N95. Artinya N95 itu 90% virus itu tidak bisa masuk ke dalam alat pernapasan kita kalau kita menggunakan masker ini. Ini biasanya khusus dipakai untuk tenaga medis untuk menangani langsung kasus penyakitnya. Dan ini
jarang dipakai orang awam, dan ini harganya juga lumayan untuk saat ini. Yang selanjutnya nih masker medis ya. Kalau ini juga medis tapi yang dipakai langsung untuk penanganan. Kalau ini ada kasus ataupun tidak kasus COVID, ini bisa dipergunakan ya. Masker medis ini bisa dipakai oleh para medis, bukan hanya dokter saja, tapi ada tenaga farmasi, tenaga kebidanan atau tenaga kesehatan yang lain bisa menggunakan masker seperti ini ya, masker medis. Yang ketiga ini masker yang dari kain ya, yang dipakai untuk umum, masyarakat umum ya. Ini bisa dipergunakan berkali-kali, bisa dicuci kembali lah ya dengan menggunakan bisa direndam air panas terlebih dahulu, baru diberikan disinfektan berupa sabun atau apalah ya. Itu ya masker umum. Nah tadi harus menggunakan itu di tempat-tempat umum ya. Tadi udah dijelaskan bahwa tempat umum itu punya risiko yang tinggi terhadap penularan, karena tempat-tempat umum kita tidak tahu orang itu transit di suatu tempat dan ternyata membawa, atau ada sekarang istilah OTG ya, orang tanpa gejala terus jalan-jalan karena merasa sehat dan menularkan melalui alat-alat yang dipergunakan umum, terutama pegangan kursi dan sebagainya ya, yang biasalah tempat umum dipakai. Yang selanjutnya, cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir. Minimal dalam mencuci tangan itu minimal 20 detik, tapi boleh sebaiknya lebih juga apa-apa, supaya lebih teliti, lebih keseluruhan lengan tangan dan jari itu bisa tersentuh oleh air dan sabun, sehingga kotoran dan bakteri atau virus diharapkan larut ya bersama air mengalir. Kita tidak ada ya, tapi udah banyak contoh-contoh ya, kalian bisa lihat bahwa cuci tangan yang baik itu seperti apa tempatnya ya. Ada seperangkat di situ, ada air mengalir jelas, baik keran langsung ataupun dimodifikasi dalam bentuk yang kita punya itu ada galon yang ada kerannya, terus disediakan sabun untuk tangannya, dan terakhir tisunya untuk dilap supaya kering gitu ya. Nah itu menyediakan alatnya, nanti bisa lihatlah kalau kalian nanti kesini atau di tempat yang lain juga hampir sama, tapi tetap ada perbedaan, karena itu ada yang memang beli jadi, ada yang modifikasi sendiri pembuatannya. Cuci tangan pakai sabun sudah. Yang selanjutnya menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apalagi kita calon tenaga kesehatan ya, kalian ini itu harus mencerminkan bahwa sehat itu bersih. Sehat itu dicerminkan dalam suatu kebersihan, sanitasi, terutama di personal hygiene ya, kebersihan perorangan, menjaga kebersihan perorangan, dan mungkin sudah dilaksanakan tanpa sadar, itu dilaksanakan sehari-hari ya, personal hygiene itu. Contohnya misalnya mandi sehari 2 kali ya, itu sudah menerapkan personal hygiene. Terus kebersihan rambut ya, yaitu dengan mandi diberi sampo ya, atau apalah supaya kotoran bisa larut, ketombe larut dan sebagainya, itu termasuk kebersihan pribadi. Terus turun ke bawah, pokoknya prinsipnya kebersihan dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, supaya tadi bakteri-bakteri yang mau masuk dari pintu-pintu mana, itu bakteri masuk atau virus itu bisa berbagai pintu ya, ada lewat corona ya, mata, telinga, apa-apa organ yang terbuka ya, itu bisa masuk. Tapi kalau rutin membersihkan diri, insya Allah akan semuanya larut. Apalagi kalau mandi itu udah keseluruhan itu dibersihkan. Itu ya. Mungkin selanjutnya untuk penambahan ini, kalau di suatu tempat itu harus diterapkan yaitu pengukuran suhu badan yang mengindikator bahwa
kalau suhunya lebih dari 30 derajat Celcius dan memunculkan atau muncul gejala-gejala yang lain, itu patut dicurigai ke COVID untuk saat ini. Makanya kita juga dari sekolah atau tempat-tempat umum itu sudah diwajibkan menyediakan termogram atau suhu tubuh, ya, seperti ini. Bisa dilihat dengan jarak bervariasi, ada yang 1 meter, 2 meter, 3 meter, bahkan 5 meter bisa ditembakkan gitu ya, dibaca skalanya dengan jarak tertentu. Hand sanitasi ya, tadi bisa seperti ini, bisa juga yang wajib dibawa ya secara pribadi seperti ini. Kenapa harus menyediakan sekarang hand sanitasi pribadi? Karena tidak semua tempat-tempat umum menyediakan tempat cuci tangan yang memadai ya, atau di jalan yang kebetulan transit di tengah jalan terus tidak ada tempat cuci yang memadai, bisa menggunakan ini yang kita bawa secara pribadi untuk pencegahannya. Terus tadi mengenai selanjutnya mungkin menggunakan ini pelindung diri muka ya, pelindung muka atau kita sebut dengan face shield ya, seperti ini pelindung muka ya, untuk mencegah masuknya paparan virus atau bakteri melalui muka, dan terutama di mata juga, itu organ yang terbuka sebenarnya, makanya harus dilengkapi dengan pelindung muka. Contohnya seperti ini. Ada yang lebih sederhana lagi lah, ini yang ini agak lumayan. Baiklah anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMK Karisma Nusantara yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi ya. Demikianlah gambaran umum upaya pencegahan COVID-19 yang kita harapkan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat beraktivitas kembali ya, seperti normal kembali tanpa takut risiko terhadap penularan COVID-19. Anak-anakku sekalian, mungkin di akhir materi ini Bapak akan sampaikan bahwa mudah-mudahan hal ini ya, karena kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini menjadi budaya ya, menjadi kebiasaan baru ya, selalu mencegah upaya-upaya penularan terhadap penyakit atau virus COVID-19 ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di lain waktu, baik dalam bentuk daring ataupun tatap muka atau luring. Itu ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.